Halo semuanya, seperti yang sudah ada di intro tadi, kami merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Lebih tepatnya ialah UPI Kampus Purwakarta. Nah, bagi yang belum tahu, UPI itu ada di beberapa daerah lain, dan salah satunya ialah di Purwakarta, di mana tempat kami sekarang menempuh pendidikan. Di kampus Purwakarta ini terdapat beberapa program studi yang tersedia. Ada pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, ada PG PAUD, ada sistem telekomunikasi, ada mekatronika dan kecerdasan buatan, dan pendidikan sistem dan teknologi informasi atau biasa dikenal sebagai PSTI. Nah, kami merupakan mahasiswa dari prodi PSTI. Jadi seperti nama program studinya, PSTI ialah program studi yang mendalami rumpun ilmu pendidikan serta ilmu sistem teknologi informasi. Nah, pada video kali ini, saya dan rekan-rekan mencoba untuk memberikan sedikit pemahaman mengenai salah satu ilmu pemrograman. Inilah kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Syawalido dengan NIM 2101155. Di sini saya akan menjelaskan tentang array. Nama saya Sidki Ahmad Baihaqi dari kelas 2A PSTI dengan NIM 2107059. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang array. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Horinisa Setiawati dengan NIM 2101710. Di sini saya akan menjelaskan mengenai array. Halo, perkenalkan nama saya Hendra Wijaya dengan NIM 2107782. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang bubble sort. Ya, dan saya Muhammad Sopian dengan NIM 2100464. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jilma Fresa Perdana dari kelas 2A PSTI dengan NIM 2103148. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang selection sort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ivan Dio Zahran Bahi dari kelas 2A PSTI dengan NIM 2101537. Di sini saya akan menjelaskan tentang selection sort. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Syawalido dari kelas 2A PSTI. Di sini saya akan memberikan pengetahuan tentang programming beserta kelompok-kelompok saya, dan ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang array. Deskripsi singkat tentang array yaitu array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel, alih-alih mendeklarasikan variabel terpisah untuk setiap nilai. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah array, kita harus tentukan tipe variabel dengan tanda kurung siku. Di sini ada 3 manfaat dari array. Yang pertama yaitu mempermudah dan mempercepat perkembangan program. Dengan menggunakan array, kita dapat mempermudah dan mempercepat sebuah program yang kita akan buat. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk mengurangi pengurangan kode-kode tertentu. Nah, dengan menggunakan array, kita dapat menghemat kode-kode yang akan digunakan pada program yang kita akan buat. Lalu yang ketiga, menjadikan program lebih modular sehingga akan lebih dipahami dan dikembangkan. Jadi dengan menggunakan array, program yang dibuat akan lebih menjadi modular dan bisa dapat dipahami dan dikembangkan secara mudah. Di sini ada ilustrasi array dengan penjelasan. Nama array adalah B, terdiri dari 6 elemen. 6 elemen yaitu 7, 6, 8, 2, 9, 4. Dengan indeksnya yaitu 0,
1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan panjang array yaitu B adalah 6. Dan telah dideklarasikan yaitu in B buka kurung 6 tutup kurung sama dengan 7, 6, 8, 2, 9, dan 4. Terdapat beberapa poin penting tentang array. Yang pertama, array dapat memiliki item data tipe sederhana seperti integer atau float, atau bahkan tipe data yang menentukan pengguna seperti struktur dan objek. Yang kedua, array dianggap sebagai objek di Java. Yang ketiga, seperti variabel lain di Java, array harus didefinisikan sebelum dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Yang keempat, penindeksan variabel dalam array dimulai dari 0. Terdapat 3 jenis array. Yang pertama, array satu dimensi. Array satu dimensi adalah array yang terdiri dari n buah kolom atau array yang terdiri dari satu subscript saja. Setiap elemen array satu dimensi dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Berikut adalah contohnya. Tipe data, nama array, buka kurung bracket, jumlah elemen, tutup kurung bracket, titik koma. Contohnya adalah integer nilai buka kurung bracket 5, tutup kurung bracket, titik koma. Selanjutnya adalah ada array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang terdiri dari n buah baris dan m buah kolom. Array 2 dimensi ini juga biasanya disebut dengan array yang memiliki 2 subscript, yaitu baris dan kolom. Berikut bentuk umum pendeklarasiannya. Tipe data, nama array, buka kurung bracket, jumlah elemen, tutup kurung bracket, buka kurung bracket, jumlah elemen kolom, tutup kurung bracket, titik koma. Contohnya adalah integer matriksku 2 dan 3. Yang terakhir adalah array multidimensi. Array multidimensi adalah array yang memiliki memori yang lebih besar. Array multidimensi ini digunakan untuk menyebut array dengan dimensi lebih dari 2. Dan array ini mempunyai lebih dari 2 subscript, seperti untuk menyebut array 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya. Berikut bentuk umum deklarasinya. Tipe data, nama array, ukuran 1, ukuran 2, ukuran n. Jadi seterusnya sampai ke ukuran n. Contoh integer nilai 2, 5, dan juga 3. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bubble sort. Deskripsi singkat bubble sort. Bubble sort merupakan salah satu teknik pengurutan paling sederhana untuk mengurutkan elemen array. Idenya adalah untuk melintasi dari elemen awal hingga ke elemen terakhir, dengan membandingkan elemen yang berdekatan dan menukarnya jika mereka tidak dalam urutan tertentu. Seperti nama metodenya, yaitu bubble sort, yang artinya menggelembungkan. Apa sih yang digelembungkan? Yaitu value yang ingin disorting atau yang ingin diurutkan. Pertukaran elemen berlanjut hingga array diurutkan dan tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan. Bubble sort dapat dilakukan dengan teknik ascending maupun descending. Teknik descending yaitu pengurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Misalnya huruf dari A sampai Z, kalau untuk angka 1 sampai 100. Nah, adapun untuk descending ini kebalikannya dari ascending, yaitu pengurutan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Misalnya huruf Z sampai A, dan untuk angka 100 sampai 1. Syarat dan langkah dalam melakukan bubble sort. Yang pertama itu jumlah iterasi sama dengan banyaknya bilangan dikurangi 1. Selanjutnya, setiap iterasi jumlah pertukaran bilangannya sama dengan banyaknya bilangan. Selanjutnya, dalam bubble sort, walaupun deretan bilangan tersebut sudah tersorting atau sudah terurut, namun proses sorting semuanya belum sepenuhnya dilakukan atau dijalankan, maka proses sorting akan tetap berjalan. Yang terakhir,
tidak ada perbedaan cara untuk bubble sort secara ascending maupun descending. Nah, adapun keuntungan dengan menggunakan bubble sort yaitu yang pertama, menulisnya sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, hanya membutuhkan beberapa baris kode saja. Adapun dari keuntungannya, pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari bubble sort yaitu yang pertama, dibutuhkan lebih banyak waktu untuk mengurutkan elemen array. Yang kedua, kompleksitas waktu rata-rata meningkat dengan bertambahnya suatu jumlah elemen. Selection sort. Selection sort adalah pengurutan dengan cara mencari nilai elemen yang terbesar atau yang terkecil dari sekumpulan elemen nilai pada sebuah data. Selection sort merupakan salah satu metode pengurutan yang memiliki algoritma yang cukup gampang dalam penulisan kodenya. Dibandingkan dengan bubble sort, selection sort jelas lebih baik dari segi kecepatan proses pengurutannya. Karena inti dari algoritma selection sort ialah mencari nilai yang paling kecil atau ascending ataupun nilai yang paling besar seperti descending. Di urutan data berikutnya, proses pengurutan dengan metode selection sort secara terurut naik adalah yang pertama, mencari data terkecil dari data pertama sampai data terakhir, kemudian ditukar posisinya dengan data pertama. Yang kedua, mencari data terkecil dari data kedua sampai data terakhir, kemudian ditukar dengan posisinya dengan data kedua. Lalu yang ketiga, mencari data terkecil dari data ketiga sampai data terakhir, kemudian ditukar posisinya dengan data ketiga. Yang keempat, dan seterusnya sampai semua data turut naik. Apabila terdapat n buah data yang akan diurutkan, maka membutuhkan n-1 langkah pengurutan, di mana data terakhir yaitu data ke n. Tidak perlu diurutkan karena hanya tinggal satu-satunya. Proses selection sort. Yang pertama, ascending. Elemen yang paling besar diletakkan di akhir. Lalu elemen yang paling kecil diletakkan di awal. Kedua, descending. Elemen yang paling kecil diletakkan di akhir. Lalu elemen yang paling besar diletakkan di awal. Jadi di sini merupakan cara kerja dari selection sort yaitu indeks 064, indeks 125, indeks 212, indeks 322, indeks keempat yaitu 11. Lanjut ke cara kerjanya, yaitu 64 dibandingkan dengan 25, kita mencari angka bilangan yang terkecil dan dapat 25 yang terkecil, lalu bandingkan lagi dengan 12, kita dapat 12 yang terkecil, kita bandingkan lagi dengan 22, kita bandingkan lagi dengan 11, dan ternyata 11 paling kecil, lalu 11 dipindahkan ke depan dan 64 dipindahkan ke belakang. Lalu selanjutnya cara kerjanya sama, yaitu 25 dibandingkan dengan 12, lalu dibandingkan lagi dengan 22, lalu dibandingkan lagi dengan 64. Dan ternyata 12 yang terkecil dipindahkan ke posisi 25. Yang ketiga yaitu 25 dibandingkan lagi dengan 22, lalu dibandingkan dengan 64. Dan ternyata kita dapat 22 lalu dipindahkan ke posisi 25. Yang selanjutnya 25 dibandingkan dengan 64 dan ternyata 25 masih yang terkecil. Berikut penjelasan mengenai cara kerja dari selection sort. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai insertion sort. Deskripsi singkat. Insertion sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja mirip dengan cara mengurutkan kartu remi di tangan. Array dipecah menjadi bagian yang diurutkan dan belum diurutkan.
Nilai dari bagian yang belum diurutkan diambil dan ditempatkan pada posisi yang benar di bagian yang diurutkan.